Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen pengampu, Bapak Aditya M. Maheswara, Shum MSI. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil akhir dari penelitian kami, yaitu salah satu proyek ujian akhir semester pertama mata kuliah ICT Literasi dengan judul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kencan Online Tinder terhadap dinamika hubungan sosial di kalangan masyarakat. Adapun sebagai penyusun proposal ini selaku anggota dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Boy Anugrah, dan juga ada kedua rekan saya, Desi dan Aditya Surya. Sebelumnya, sebagaimana presentasi proposal yang sudah kami kumpulkan dan presentasikan, berikut adalah hasil akhir dari penelitian tersebut dengan penyusunan proyek yang sesuai dengan referensi yang telah diberikan. Pada tahap ini saya akan menjelaskan apa sih poin-poin dari hasil penelitian yang sudah kami teliti dan analisa. Yang pertama, pengalaman pertama menggunakan Tinder. Kedua, referensi dan kriteria untuk memilih pasangan. Ketiga, pengalaman kencan paling berharga. Keempat, tantangan dan kesulitan ketika menggunakan Tinder. Dan yang terakhir, yang kelima, harapan dan tujuan penggunaan Tinder. Jadi beberapa wawancara kami sudah lakukan dengan rekan-rekan kami yang sudah menggunakan Tinder. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tahapan yang pertama, yaitu first experience. Pengalaman pertama menggunakan Tinder. Pada tahap ini saya akan menjelaskan ada 3 poin yang inti dari first experience ini, yaitu 1. Kesan mendalam bagi pengguna baru. 2. Faktor sosial dan FOMO, figure out missing out. Dan 3, tekanan sosial dan ketidaknyamanan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kesan mendalam bagi pengguna baru. Pengalaman awal menggunakan Tinder seringkali mengejutkan bagi pengguna baru, terutama karena interaksi yang terjadi cenderung cepat dan terbuka, seperti keinginan untuk bertemu langsung setelah perkenalan singkat. Jadi beberapa waktu atau beberapa orang ketika memakai aplikasi ini tuh mengalami kesan yang mendalam ketika dia tertarik dengan karakter seseorang. Dia ingin begitu cepat-cepat untuk ketemu dengan lawan bicaranya tersebut. Oke, yang kedua, faktor sosial atau FOMO atau karena FOMO, figure out missing out. Beberapa pengguna mengunduh Tinder karena dorongan sosial seperti rasa takut ketinggalan atau FOMO setelah melihat teman-temannya menentukan pasangan atau menemukan pasangan melalui aplikasi yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap interaksi sosial akibat teknologi. Oke, jadi gara-gara lingkungan sosial, teman-teman yang ngikut main Tinder itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengunduh atau memakai aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah tekanan sosial dan ketidaknyamanan. Meskipun Tinder menawarkan cara cepat untuk mengenal orang baru, penggunaan aplikasi ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka yang belum terbiasa. Dan ada tekanan sosial untuk terlibat dalam platform demi memenuhi kebutuhan psikologis akan rasa keterhubungan gitu. Jadi ada keterikatan juga bagi kebutuhan psikologis untuk orang yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus agar tidak menjadi orang yang feeling lonely dan sebagainya. Oke, begitu dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Aditya M. Maheswara, Shum MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya akan melanjutkan sesi presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu
Kak Boy Anugrah, di mana saya di sini akan presentasikan tentang preferensi dan kriteria untuk memilih pasangan. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu kecocokan berdasarkan penampilan fisik. Banyak pengguna Tinder menentukan kecocokan berdasarkan penampilan fisik yang terlihat di foto profil. Dengan sebagian responden itu mengatakan mereka menggunakan sistem filter pribadi hanya untuk merespon pengguna yang memenuhi preferensi visual yang mereka inginkan. Yang kedua, harapan akan pasangan yang saling memahami. Beberapa pengguna Tinder berharap untuk menemukan pasangan yang dapat saling memahami dan memberikan rasa nyaman, meskipun aplikasi ini lebih mengutamakan penampilan fisik dalam proses pencocokan di awalnya ya. Terus yang ketiga, resiko penilaian berdasarkan visual. Keputusan yang didasari oleh penampilan fisik di Tinder bisa menimbulkan resiko seperti salah persepsi atau penilaian yang tidak akurat terhadap kepribadian seseorang, mengingat aplikasi ini lebih fokus pada aspek visual dalam interaksi awalnya. Baik, selanjutnya adalah pengalaman kencan yang paling berkesan bagi responden yang telah berhasil kami wawancara, yaitu yang pertama, pengalaman unik ketika menggunakan Tinder. Banyak pengguna Tinder memiliki pengalaman yang berkesan dengan orang-orang yang mereka temui, seperti salah satu responden yang telah bertemu dengan teman ekstrovert dan clingy, yang dimana kini teman tersebut telah sukses sebagai wanita karir. Yang kedua, berbagi ilmu dan self-improvement. Responden tersebut berbagi ilmu tentang self-improvement dengan temannya, yang kemudian diterapkan untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Poin ketiga yaitu Tinder sebagai media positif. Tinder tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk mencari teman kencan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas jaringan sosial dan mendukung pengembangan diri, memberikan dampak positif bagi penggunanya. Baik, selanjutnya yaitu tentang tantangan dan kesulitan ketika menggunakan Tinder. Terdapat 3 poin yang di sini kami bahas. Yang pertama itu tantangan menggunakan aplikasi kencan, ketidakpastian identitas pengguna seperti wajah di foto profil yang mungkin tidak sesuai dengan yang aslinya, serta kesulitan memahami kepribadian seseorang hanya dari interaksi dalam aplikasi saja. Untuk poin kedua, solusi untuk mengurangi resiko ketika menggunakan aplikasi ini, mungkin dengan pertama itu melakukan video call sebelum bertemu secara langsung dan memilih lokasi pertemuan di tempat umum untuk meningkatkan keamanan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pentingnya kewaspadaan. Meskipun aplikasi seperti Tinder mempermudah pertemuan dengan orang baru, pengguna tetap harus kritis menjaga keselamatan diri sendiri. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi kami yang sebelumnya, yaitu pembuatan makalah di final atau di akhir. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Aditya M. Maheswara, SHUM, MSI, serta rekan-rekan saya, terutama kelompok ini yang telah menyusun proposal atau makalah ini kepada Kak Boy dan Kak Desi. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari mereka. Oke. Sekarang tujuan atau harapan yang
akan berguna bagi para pengguna Tinder di sini. Diharapkan para pengguna bisa menjadi lebih bijak lagi serta lebih realistis atau bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperluas jaringan kencan. Aplikasi ini juga dapat memberikan dampak positif jika digunakan secara bijak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa memiliki batasan serta tanggung jawab terlebih lagi kepada diri sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kita yang bisa merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Oke, lanjut. Penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi kencan seperti Tinder memengaruhi dinamika sosial dengan membentuk norma dan pola interaksi baru dalam masyarakat karena dapat mempermudah pertemuan yang di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Kita dapat dengan mudah mencari teman dengan jarak bahkan negara luar atau ya lebih mencangkup ke wilayah yang luas, serta juga pasti dapat menimbulkan dampak negatif, risiko seperti masalah privasi, penyalahgunaan teknologi atau kesehatan mental. Oleh karena itu, penelitian ini semoga bisa dapat bermanfaat bukan hanya kepada pihak di kalangan mahasiswa saja atau bidang akademik, tetapi juga kepada masyarakat luas. Jika digunakan dengan bijak, aplikasi kencan ini dapat mendukung hubungan sosial yang sehat serta dapat mengurangi risiko kejahatan dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran atau hasil wawancara kami kepada para narasumber. Terima kasih sebelumnya waktunya yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini di tugas makalah final ini di mata kuliah ICT Literasi, dan mereka mau menceritakan bagaimana pengalaman serta pendapat tentang penggunaan aplikasi Tinder, ya baik bentuk positif atau negatif yang telah mereka alami. Dan selanjutnya selesai. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Aditya M. Maheswara, Shum MSI, yang selalu memberikan saran serta selalu mendukung kami dalam mata kuliah ini. Terima kasih selalu bimbingannya, dan kepada rekan saya, terutama kelompok ini yang telah menyelesaikan dari awal hingga final tugas ICT Literasi ini, kepada Kak Boy dan Kak Desi, saya ucapkan banyak terima kasih semua, serta kepada kawan-kawan kami, keluarga kami yang telah mendukung kami untuk memberikan support. Ya, semoga hasil makalah ini dapat berguna bagi khalayak luas serta mengurangi dampak yang tidak kita inginkan, ya, baik kepada teman-teman kami mahasiswa kalangan akademik ataupun masyarakat luas. Oke, sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.